Halo semua, kembali lagi di channel Pemuda Sukses. Kali ini saya akan membahas tentang toolbox yang ada di Adobe Flash. Untuk melanjutkan video tutorial ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial lainnya. Jangan lupa klik like and share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang toolbox yang berada di Adobe Flash. Yang pertama ada selection tool. Nah, selection tool ini berfungsi untuk menyeleksi atau memilih suatu objek. Contohnya gini guys. Nah, si selection tool ini berfungsi untuk memilih atau menyeleksi suatu objek. Shortcut dari selection tool ini sendiri kita cukup ketik V pada keyboard. Lalu yang kedua ada sub selection tool. Nah, fungsinya sama untuk menyeleksi suatu objek, tapi sub selection tool ini menyeleksi lebih detail dari selection tool. Nah, contohnya gini. Nah, kan? Nah, kalau pakai sub selection tool ini kita bisa menyeleksi objek lebih detail dari selection tool. Shortcut dari sub selection tool ini kita cukup ketik A pada keyboard. Yang ketiga ada free transform tool yang berfungsi untuk mentransformasikan objek yang terseleksi. Nah, kita pilih free transform tool. Nah, kita bisa mengubah ukuran suatu objek guys dengan menggunakan free transform tool. Shortcut dari free transform tool itu kita cukup ketik key pada keyboard. Selanjutnya ada lasso tool. Nah, lasso tool ini berfungsi untuk sama menyeleksi suatu objek, tapi kita menyeleksinya menggunakan garis. Contohnya gini. Lasso tool. Nah, kita seleksi menggunakan garis tersebut. Jadilah suatu objek yang sudah kita seleksi tadi. Shortcut dari lasso tool ini kita cukup ketik L pada keyboard. Selanjutnya ada pen tool. Pen tool ini berfungsi untuk menggambar garis dengan bantuan titik bantu seperti dalam pembuatan garis, kurva atau gambar. Nah, jadi di sini pen tool ini berfungsi untuk membuat suatu objek guys. Nah, kita mau buat objek sembarang lah dari dari pen tool ini guys. Pokoknya pen tool ini berfungsi untuk membuat suatu objek atau menggambar suatu objek. Kita hapus dulu. Shortcut dari pen tool ini yaitu kita cukup ketik P pada keyboard. Selanjutnya ada text tool. Text tool ini berfungsi untuk membuat objek teks. Nah, kita coba. Pemuda sukses. Fungsi dari text tool ya ini guys, berfungsi untuk membuat objek teks. Hapus.
Selanjutnya ada line tool. Line tool ini berfungsi untuk membuat objek berupa garis. Nah, kok gak bisa? Karena ini stroke colornya berupa warna putih. Coba kita ubah menjadi warna biru. Nah, jadi gini guys, fungsi dari line tool itu membuat objek berupa garis. Nah, ini guys, shortcut dari line tool ini kita cukup ketik N pada keyboard. Selanjutnya ada rectangle. Rectangle tool ini berfungsi untuk membuat ini guys, membuat objek kotak. Shortcut dari rectangle tool ini kita cukup ketik R pada keyboard. Nah, kita hapus dulu guys. Selanjutnya ada oval tool. Nah, oval tool ini berfungsi untuk membuat objek bulat atau oval. Berfungsi untuk membuat objek bulat atau oval. Shortcut dari oval tool ini kita cukup ketik O pada keyboard. Selanjutnya ada polystar tool. Polystar tool ini berfungsi untuk membuat objek segi 5. Selanjutnya ada pencil tool. Nah, pencil tool ini berfungsi untuk membuat garis. Nah, ini ada hubungannya nanti sama motion gate di episode selanjutnya. Nah, berfungsi untuk membuat garis. Shortcut dari pencil tool ini kita cukup ketik Y pada keyboard. Selanjutnya ada brush tool. Brush tool ini berfungsi untuk membuat garis-garis dan bentuk bebas. Jadi di sini lebih tebal guys. Kita bisa mengubah ketebalannya di scissor. Nah, kita bisa menggambar menggunakan brush tool ini guys. Shortcut dari brush tool ini kita cukup ketik B pada keyboard. Selanjutnya ada pad bucket. Pad bucket tool ini berfungsi untuk memberi warna suatu objek guys. Jadi gini contohnya, kita akan memberi warna objek lingkaran dengan warna merah. Nah, kita klik pen bucket atau shortcutnya kita ketikkan pada keyboard, lalu kita kasihkan ke lingkaran. Nah, berubahlah jadi warna merah. Selanjutnya ada ink bottle tool yang berfungsi untuk mengubah warna garis. Jadi fungsi dari ink bottle tool ini untuk mengubah garis suatu objek. Nah, objek lingkaran saya akan memberikan garis warna kuning. Nah, kita klik pada garis lingkaran. Nah, berubahlah warna kuning. Nah ini guys, berubah warna kuning. Kalau kita ubah pakai warna hijau, ya akan berubah warna hijau. Shortcut dari ink bottle tool ini yaitu kita cukup ketik S pada keyboard. Selanjutnya ada eyedropper tool yang berfungsi untuk mengambil sampel suatu warna dari gambar atau objek. Jadi gini guys, berfungsi untuk mengambil warna dari objek lain. Nah, kita akan mengambil warna merah dan kita akan taruh ke segi 5. Kalau kita mau ngambil
warna hijau. Pada lingkaran kita taruh di lingkaran yang besar, maka akan berubah menjadi warna hijau. Shortcut dari eyedropper tool ini kita cukup ketik I pada keyboard. Selanjutnya ada eraser tool. Eraser tool ini berfungsi untuk menghapus suatu objek. Jadi kita langsung menghapus suatu objek. Nah, namanya juga eraser. Ya, kita yang berfungsi untuk menghapus suatu objek. Shortcut dari eraser tool ini kita cukup ketik E. Ketik E pada keyboard. Selanjutnya ada hand tool. Hand tool ini berfungsi untuk menggeser tampilan stick tanpa mengubah pembesaran. Jadi hand tool ini berfungsi untuk memindahkan stick tanpa mengubah ukuran stick itu sendiri. Nah, ini guys fungsinya guys. Shortcut dari hand tool itu sendiri kita cukup ketik H pada keyboard. Selanjutnya ada zoom tool yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan stick. Nah, kita coba guys. Kita klik kanan, klik kanan, klik kanan. Nah, stick menjadi tambah besar. Kalau kita ingin memperkecil stick, kita cukup ketik LT lalu klik kanan. Nah, akan kembali menjadi seperti semula, bahkan lebih kecil guys. Sekian dari Pemuda Sukses. Seperti biasa, salam sukses.